Kita ingin bincang-bincang dengan boleh memperkenalkan diri, Pak. Nah, ini agamnya. Oke, lanjut, Kang. Forum Saudara Reformasi Indonesia, dan ini bagian dari sebuah perjuangan bagi masyarakat. Begitu, Bang. Yap. Selanjutnya ini masih muda ini. Wah, semangat. Boleh Kang memperkenalkan diri biar saya nanti ngobrolnya enak gitu. Ya. Oke, selamat malam. Nama saya Yogana. Saya merupakan bagian dari keluarga besar Himpunan Seniman Jalanan tentunya. Saya juga saat ini masih mengenyam pendidikan khususnya di Universitas Diatama semester 7 saat ini. Dan fokus saya saat ini tentunya isu-isu politik saat ini sangat hangat gitu ya untuk kita bahas. Jadi sangat menarik kalau kita bahas pada malam hari ini gitu. Oke, siap. Himpunan Seniman Jalanan Iya. ya. Saya 8 tahun hampir lebih lah 8 tahun di Garut, baru tahu nih ada Himpunan Seniman Jalanan. Kirain di Garut tidak ada seniman jalanan. Sekarang malam ini saya baru tahu kalau di Garut ada yang namanya Himpunan Seniman Jalanan. Oke, dari Akang dulu ya. Ya. Karena memang ini juga tadi opening apa namanya? Ada lagunya tadi kalau tidak salah Pak Wan Palid ya. Iya. Saya ingin tahu nih Kang, Himpunan Seniman Jalanan Ini sudah lama. Yang mana berdirinya sekitar tahun 2004, hampir 2004. kurang lebih 24 tahun lah ya, Ya, udah ada ya. eksistensi di Kabupaten 20 Garut. tahun, 20 tahun 20 ya. tahun lebih lah ya. Ini bisa kita lihat bahwasanya Himpunan Seniman Jalanan ini bukan hanya wadah yang memang tidak mempunyai wadah terkhusus secara lembaga gitu. Yang mana isinya tentunya kita ada pengamen, pedagang asongan, dan pun pengamennya bukan hanya pengamen yang emang hanya bermodalkan kecek biasa, tapi mereka merupakan pengamen yang berseni gitu, mempunyai kemampuan. Contoh tadi ada yang bisa bermain kendang, ada juga yang bisa bermain gitar, dan banyak lagi gitu. Yang mana di HSJ inilah para seniman pengamen tersebut diwadahi untuk mengembangkan bakat dan minatnya itu. Makanya Himpunan Seniman Jalanan ini dibuat agar masyarakat jalanan, pengamen jalanan, seniman jalanan bisa terwadahi dan terwakili tentunya. Sudah berapa banyak anggota di Kabupaten Garut untuk Himpunan Seniman Jalanan? Oke. Kalau menilik dari tahun 2004 sampai sekarang, itu kurang lebih ada 150 yang mana terbagi menjadi beberapa sektor. Sektor Garut Kota, sektor Tarogong Kaler. Ada sektor ya, per Betul. kecamatan berarti ya. Betul, tapi untuk saat ini mungkin hanya ada di Garut Kota, Tarogong Kaler, Tarogong Kidul, dan juga Kadungora serta Leles. Gitu. Oke, kalau ini kiprah ya, kalau boleh saya tahu dari tahun 2020 terbentuk 2004. dari 2004 ya. Ya. Dari 2004 terbentuk sudah ada pengamen jalanan yang kalau orang Sunda bilang tuh nyongcolang gitu ya. Ya, Menjadi muncul lah ya, bintang, gitu, bintang. muncul ke Ya. permukaan. Apakah sudah ada dari himpunan Oke. ini? Sudah ada. Sudah Pada ada, saat itu ya? bahkan ikut salah satu ajang pencarian bakat yang di salah satu stasiun TV gitu ya. Mungkin saat ini bisa dilihat namanya Deden Gonjales gitu ya. Kalau Deden ada yang tahu. Gonjales. Nah, itu pun Oh, salah satu oke. orang yang memang pada saat itu ada di wadah Himpunan Seniman Jalanan juga. Hadir nggak hari ini? Oh, enggak datang. enggak. Oke, Iya. siap. Jadi dari selama kurun waktu 2004 sampai sini ternyata adalah yang Betul. bintang ya. Dan dulu pada saat Pak Bupatinya Pak Aceng Fikri gitu ya, dan sebelum jadi dari Pak Rudi, HSJ ini sering tampil di Hari Jadi Garut tentunya. Di hari jadi Garut. Hari Jadi Garut Sampai sering tampil. kemarin kepemimpinan Rudi Gunawan juga pernah tampil. Pada saat masih jabat awal. Oh, menjabat awal. Ya, pada saat masih jabat yang periode kedua tidak Periode ada. kedua mungkin lupa. Mungkin ya. Tidak terabsen. Tidak terabsen. Oke, Ya. nggak ada masalah karena itu sudah Betul. masa lalu.
Oke, saya mau ke ketua FSR ini, Ya. ketua umum FSR ini, Kang Boy. Siap, Bang. Kang, ternyata kita baru tahu ya, di antara berbagai lembaga yang ada di Kabupaten Garut nih, karena Garut ini terkenal nih, LSM-nya lumayan banyak lah ya, Formas juga demikian. Ternyata ada himpunan pengamen jalanan, yang notabene secara apa namanya, mereka ini tetap sebagai lembaga yang harus diakui. Ini bagian masyarakat. Kira-kira kalau melihat dari sisi ini ketua FSRI, karena FSRI ini terdiri dari berbagai lembaga ya, tergabung menjadi forum swadaya reformasi yang notabene di bawahnya ada beberapa lembaga. Menurut Akang, ini himpunan pengamen jalanan ini Seniman jalanan. seniman jalanan ya, Iya. SJ. HSJ. Ini bisa jadi apa namanya, bagian dari kehidupan masyarakat Kabupaten Garut, baik secara hal lain lah, bukan hanya sekedar mereka bermain musik. Menurut pendapat Anda gimana? Ini bagus sebetulnya. Dari dulu memang saya sempat dengar HSD juga, cuman mungkin dalam perkembangannya luprot ya. Jadi tidak terus ada, sekarang muncul lagi karena mungkin para seniman jalanan ini juga ada yang sudah hengkang, ada yang sudah pindah ini, Tidak ada yang domisili. kerja domisilinya pindah. Yang ini pada akhirnya kalau kita lihat sebuah wadah ini bagi para seniman jalanan. Nah, kalau kita kan seniman jalanan itu apa? Kapasitasnya pengamen gitu loh. Nah, pengamen ini kan sering muncul di jalanan-jalanan kan begitu, sering ngamen dan segala macam. Nah, ini juga harus jadi perhatian sebetulnya bagi pemerintah atau masyarakat sendiri, bahwa himpunan pengamen jalanan ini ataupun organisasi itu ada. Betul. Sementara ini belum tergaungkan bahwa organisasi seniman jalanan. Nah, sebenarnya ini harusnya ada wadah yang harus dilegalitaskan. Jadi tidak usah takut, karena pengamen jalanan itu bagian dari profesi sebetulnya. Karena mungkin di Kabupaten Garut ini mungkin tadi di wilayah kabupaten kecamatannya sektor-sektor, berarti dia ngamennya dari sekitar situ saja, tidak melewati sekitar sini kan, begitu kan. Jadi nah ini harus diwaspadai juga sebetulnya. Masyarakat juga kan tidak mengenal itu pengamen ada organisasinya, merukannya liar atau bagaimana. betul. Ternyata ada organisasi yang mengurusnya juga. Cuman kita harus perhatikan ini itu sebagai NGO. Misalnya saya sebagai ketua forum swadaya reformasi saya yang di dalamnya ada LSM, ada ormas, ada lembaga yang lain. Nah, ini bisa bergabung dengan FSRI sebetulnya, masuk ke FSRI. Mari kita kembangkan bagaimana seninya, Bang. Nah, nanti kalau di jalanan mah itu hak-hak mereka sih. Tapi seninya ini, seniman itu dari mana? Musiknya ini kita kembangkan. Bagaimana tadi sudah ada yang prestasi ke Jakarta, ikut serta. Nah, ini harus jadi perhatian juga untuk semua. Nanti tampil kenapa seniman jalanan sekarang kurang dilirik kan begitu. Betul. Kurang dilirik. Nah, kita mencoba mengangkat lagi kan, melalui hal ini juga bisa mengangkat bagaimana para seniman jalanan ini bermartabat, Bang. Oke, siap. Kang Yoga ya. Ini HSJ ini di Garut ada berapa anggota? Tadi mungkin sudah saya sebutkan kurang lebih 150 ya. 150 orang. Tadi mungkin sedikit dimention kembali bahwasanya sektor-sektor ini pun kita bisa aja dari sektor lain pun, kecamatan lain yang mana mungkin bergabung dengan sektor yang ada gitu. Tapi mayoritas yang ada saat ini ada di sektor-sektor tersebut gitu. Yang memang eksistensi kehadiran keanggotaannya tuh mayoritas banyaknya di sekitar situ gitu. 150 orang itu berarti yang tersebut tidak dengan keluarga gitu kan? Betul, karena udah ada KTA-nya juga nih. Oh, ada KTA-nya juga. Kalau untuk legalitas sudah punya? Maksudnya ke AHU atau akta notaris? Pada saat itu kita hanya ke DKG pada saat itu. Ke Dewan Kesenian. Pada saat itu. Pada sebelum zaman Parudi itu. Oke. Jadi ini, tapi sekarang masih dengan Dewan Kesenian Garut, masih DKG. mungkin, tapi karena tidak terlirik itu loh kan DKG-nya. Siap. Oke. Sekecil apapun sebuah komunitas ini, karena kebetulan ini mau pilkada ya. Nah, sekecil apapun tentunya saya ingin tahu nih, komunitas ini walaupun mereka sepertinya melaksanakan mengapresiasikan ininya di jalanan ya. Betul, ekspresinya. Ekspresinya di jalanan.
apakah mengikuti juga perjalanan sepertinya di Kabupaten Garut ini sedang ada pilkada, sedang ada suksesi apa kemarin kayak pelantikan anggota DPRD dan sebagainya. Ini kawan-kawan himpunan ini mengikuti nggak, Kak? Kalau untuk politik tentunya kita nggak bisa lepas dari kehidupan politik. Oke, siap. Pastinya kita sangat ngikutin akan hal tersebut. Apalagi progres sekarang pilkada khususnya di Kabupaten Garut pun kita sangat mengikuti akan hal itu gitu. Jangankan skala nasional, skala Kabupaten Garut pun kita ikutin juga gitu. Mengikuti ya. Betul. Jadi intinya mungkin apresiasi juga ada yang mengarah kepada politik seperti itu. Betul. Saya mau ke Bang Acoy nih, Bang Acoy. Bang Antianto ya, tapi di Garut dikenalnya namanya Bang Acoy. Ini kalau sepertinya berbicara kawan-kawan pengamen ini, mereka mengekspresikan apa namanya dengan nyanyi dan sebagainya. Kalau menurut secara kacamata sosial gitu, itu memungkinkan nggak para pengamen ini menyampaikan aspirasinya dengan musik atau dengan apresiasi mereka sendiri? Jelas memungkinkan, Pak. Karena harus mungkin juga dan memungkinkan, karena menurut analisa saya, bukan analisa mungkin, dari penglihatan kami di jalanan, ketika mereka mengekspresikan sesuatu yang dikarang oleh mereka sendiri, itu adalah bagian dari ekspresi untuk menuangkan aspirasi bagi para wakil rakyat yang ada di sana sebetulnya. Ya. Seperti lagu yang tadi, yang kedua dari pembukaan, itu mereka itu sepertinya mengungkapkan bahwa kenapa harus korupsi sedangkan mereka sudah digaji lebih besar. Nah, gitu. Oh itu tadi judulnya apa tadi? Pejabat. Ya, pejabat jangan korupsi. Oh pejabat. Tadi lagu yang kedua itu betul. pejabat Jangan korupsi. Karena mereka itu sudah besar, Pak. Kenapa? Kalau sudah besar dan anggaran yang ada, toh bisa diaspirasikan kepada kawan-kawan ini kan punya himpunan. Ketika punya himpunan, mungkin bisa dididik lebih baik untuk seninya, kendang dan sebagainya. Atau ditampilkanlah seperti waktu dulu ketika hari jadi Garut. Mungkin kalau kawan-kawan pengamen diapresiasikan untuk membuat kesenian di sana kan lebih bagus lah gitu, Pak. Oke, siap. Menurut saya. Ini entry point-nya kan himpunan seniman atau pengamen jalanan di Kabupaten Garut itu ada dan eksis. Tapi ketika di satu sisi mereka bisa mengapresiasikan apa namanya kegundahan mereka melihat. Tapi saya belum pernah melihat ini di NGO ini, Kang ya, Kang Boy ini sebagai bagian dari NGO yang biasanya suka berdemo kan gitu ya, atau istilahnya audiensi berdemo lah, terutama unjuk rasa lah ya. Ini belum pernah nih melihat ada NGO yang mengundang himpunan seniman jalanan untuk yuk sama-sama himpunan seniman jalanan di apa namanya diberdayakan dengan suaranya, dengan nyanyi gitu. Sementara kawan-kawan dari NGO berekspresi dengan orasi dan sebagainya. Ini saya belum pernah lihat korelasi. Kenapa seperti itu, Kang? Apakah mungkin juga kawan-kawan NGO tidak tahu bahwa di Garut ini ada? Kebanyakan memang Bang tidak mengetahui. Tidak mengetahui ya. Tidak mengetahui karena mungkin seniman jalanan ini kan ya kita juga para LSM mungkin belum mengetahui ada komunitas ini. Ini belum terekspos di permukaan belum. Betul. Bahwa seniman jalanan itu hanya sebatas kita melihat mereka bawa ngamen doang, dengan kita banyak yang pakai gitar kecil. Ya, gitar kecil teriak-teriak soal korupsi, soal apa, curhatan kehidupannya. Kemudian ya misalkan kita lihat di warung-warung, dan itu kan hal yang ya biasa lumrah kita lihat gitu Bang. Tetapi untuk ke arahnya aksi itu kayaknya ada rentan gitu Bang mengambil mereka. Karena mungkin takut mengganggu juga penghidupan mereka juga di waktu dia mencari nafkah. Nah kita kalau ambil berarti resikonya kita kan kalau aksi demo, nah itu menyuarakan suara rakyat. Tetapi kalau istilahnya mengambil juga ada resiko juga Bang kalau istilahnya mengambil dari seniman jalanan itu. Bagaimana dia kalau tidak tahu tentang strategi apa yang harus dibicarakan dan bagaimana. Dulu sempat memang kita sempat mau mengundang sebuah seniman jalan yang pakai angklung, tetapi kan itu juga mereka beratnya kenapa? Kenapa mereka? Saya harus cari nafkah buat makan hari ini. Jadi kita demo
dia cari nafkah susah gitu bang. Jadi ada perpisahan berbeda. Nah itu kalau kita aksi demo dan segala macam seperti itu. Nah ini ketakutan juga manajemen demonya juga mungkin tidak mengerti, tapi supaya hiburan apa-apa lah begitu. Nanti mungkin ke depan ini juga kalau 150 orang ya luar biasa sih sebenarnya. Luar anggota 150 orang ada KTA-nya, berarti ini kan tidak sembarangan orang ikut ngamen. Termanage ya, sudah termanage. Jadi dia itu berarti sudah organisasi sudah mulai tata tertibnya sudah. Cuman kita mungkin legalitasnya belum sampai ke diakui oleh pemerintah maksudnya begitu. Cuman ini jadi sulit. Makanya kita rangkul bagaimanapun caranya ASJ ini harus menjadi sebuah organisasi. Siapapun nanti memang ini adalah lahan pekerjaan sebetulnya bang ya. Kalau kita sambungkan dengan politik hari ini, nah mereka tuh di bawah bang, sangat di bawah. Tetapi di bawahnya bagi mereka yang di atas berbeda dengan orang yang di bawah melihat ke atas. Nah itu bedanya. Nah itu kan berbeda. Padahal dia itu ada yang mahasiswa, kan kehimpitan apa? Coba ini kan mahasiswa, ada yang istilahnya memang kerjaannya ada segala macam. Apa sih sebab kenapa turun? Karena hari ini nilai ekonomi daya beli masyarakat sekarang di Kabupaten Garut sudah jauh menurun, Bang. Nah ini yang muncullah ini. Ya hal ini ini sebetulnya yang dimaksud dengan bagaimana kenapa sih 150 orang ini baru terdata, Bang? Yang liar tuh banyak. Banyak ya. Nah, ini juga harus jadi perhatian nih. Yang terdaftar itu banyak. Yang dihibur oleh ini adalah 120 orang. Tetapi sebenarnya kenyataan anak kecil dan segala macam itu pasti ngamen dia kan? Apakah dia itu jadi perhatian dong. Oke. Nah ini jadi sebuah inspirasi sebetulnya untuk kita bagaimana dan pemerintah harus hadir di situ. Kenapa pemerintah harus hadir di situ? Ini rakyat Garut loh, bukan rakyat Sumedang, bukan rakyat lagi Tasikmalaya, tidak. Ini rakyat Garut loh. Memang pemerintah susah tuh memperhatikannya dan bagaimana. Nah ini peranan ini harus hadir. Nah perwakilan yang dari sini bisa menyuarakan sebetulnya kalau organisasinya ini sudah, kalau kita mau masuk cash bank atau gimana, legalitasnya harus kita bangunlah mereka supaya dibina, dididik bagaimana bisa berkarya, menghasilkan sesuatu yang lebih baik, meskipun dia hasilnya cuma 100, 500, 2000 atau sampai ke 5000, yang ngasih paling gede itu 5000 bang, pasti paling gede 5000 ke bawah. Nah ini yang jadi harus perhatian, dia bisa penghasilan tapi dia punya suara bagus, suara yang bisa kita tonjolkan dan seninya kita bisa angkat karena dia sebetulnya menciptakan karya sendiri, itulah yang harus kita angkat bang. Betul, luar biasa. Luar biasa bang. Okay. Saya ingin mensinkronkan tapi juga tidak ingin mendiskreditkan ya ketika Garut terkenal dengan miskin ekstrim ya. Kalau sepertinya kita melihat di jalanan ada yang ngamen gitu kan, pemikiran kita ini nih, salah satu bagian dari miskin ekstrim gitu ya, ekonomi jadi tukang ngamen gitu ceritanya. Kalau menurut Bang Acoy, ini pengamen jalanan ini bagian dari miskin ekstrim di Garut bukan? Kalau menurut saya sih sebetulnya golongan menengah, Pak. Golongan menengah malah ya. Miskin, ya. Maksudnya golongan menengah miskin. Ya. Berarti miskin ada golongan nih. Belum ekstrim. Oh belum ekstrim. Ya. Oke belum ekstrim. Karena kalau disebut ekstrim kan yang sudah tidak makan, Pak. Oke. Kalau ini masih mampu ya. Kawan-kawan ASD ini masih bisa berusaha dan masih mampu. Dan tidak meminta gitu Pak ya. Tidak meminta, itu saja. Nah makanya kami ya mewakili HSD dan kawan-kawan itu untuk hadirnya pemerintah di situ bang. Apalagi ketika nanti ini kan pertandingan akan dimulai, ketika nanti maksudnya mau ke pilkada ya. Pertandingan nanti, setelah pertandingan nanti siapapun yang menang, tolonglah perhatikan, karena kawan-kawan HSD ini menurut saya mereka itu sama untuk layak mendapatkan yang lebih baik nantinya bang, seperti ditunjanglah dengan sarana prasarana yang ada gitu. Jangan hanya begini, maaf, ketika di Sparbud di kebudayaan hari ini kenapa harus membuang-buang uang yang jauh
mengadakan slang dan sebagainya. Kenapa bukan kawan-kawan yang ada di sini? Kan menurut Ya, saya ya. gitu. Karena pengamen jalanan juga memiliki potensi Ya, memiliki apalagi potensi dan kemampuan. tadi saya dengar bukan hanya sekedar mengamen, tapi apa namanya lagunya pun hasil karya mereka sendiri. Karya mereka Wah, sendiri. itu udah sampai aransemen dan sebagainya mereka udah mampu ya. Mereka termasuk pencipta malah gitu. Hanya mungkin tidak rekaman mungkin gitu. Rekamannya di Di jalanan. Rekamannya di jalanan saja. Oke, gitu. saya paham. Se-ekstrim apapun pengamen ini, kalau tadi berbicara tentang pertarungan di pilkada, mereka punya hak suara. Betul. Dan suaranya tetap satu. Betul. Walaupun sepertinya dengan ketua FSRI yang notabene di berbagai, tetap suaranya cuma satu Pak waktu nyoblos ya. Ini sama lah dengan. Jadi saya sepakat dengan tadi Pak Acoy, memang mungkin tinggal dari kawan-kawan HSJ-nya ini ya, karena dulu berafiliasi dengan Dewan Kesenian Garut ya di awal pertama, tapi mungkin di periode keduanya tidak ada. Nah mudah-mudahan nih kebetulan kita punya calon dua pasangan nih di Garut bisa mendengarkan bahwa ada himpunan seniman jalanan di Kabupaten Garut yang mereka eksis, bisa dikatakan ini mudah-mudahan bisa nanti terperhatikan, walaupun dari kawan-kawan HSD-nya juga memang harus gitu. Oke, saya close terakhir nih Kang Yoga ya. Kalau sepertinya saya ingin ikut mendalami tentang pengamen ini. Mereka kebanyakan di Garut atau ada juga yang keluar daerah pengamennya? Untuk mengamen ini sebetulnya mereka bisa saja keluar daerah gitu ya, yang mana di luar daerah pun ada keseniannya juga, khususnya pengamen gitu ya, komunitas pengamen. Jadi pada dasarnya HSJ ini terus untuk di Garut, tapi untuk di luar juga ada, dan pun ini mereka saling terintegrasi gitu si pengamen ini. Ketika pun mereka dari Garut ini akan keluar kota, itu pada dasarnya mereka akan sambut dari luar kota juga gitu. Oh ini kawan kita dari luar kota nih. Oh, dan satu hal yang harus di-mention atau harus diperhatikan adalah mereka bukan hanya sekedar pengamen nih, tapi mereka adalah seorang seniman yang memang mereka memiliki karya tadi. Tidak hanya menjual alat musik yang emang kayak nggak jelas seperti itulah musiknya, tapi mereka mempunyai karya. Mereka tahu akan main musik seperti tradisional bahkan modern gitu, dan itu dibuktikan gitu. Yang mana ada salah satu orang juga di pengamen, ada juga di sini, dia sempat famous juga di YouTube gitu ya, kurang lebih hampir 40-60 juta juga yang menontonnya. Itu kalau misalkan bapak-bapak tahu yang judulnya Mujanggelis Orang Kampung Baulisu, itu dari HS juga Dari yang punya, HSJ. betul. Wah, ini kan potensi yang sebelumnya tidak pernah tergali. Bahwa ternyata memang kita tidak bisa melihat cangkang. Hanya memang di Kabupaten Garut ini, apalagi masalah kemajuan ini kan bagian dari kebudayaan ya. Dewan Kesenian juga termasuk dari ini perda tentang kemajuan kebudayaan aja di Garut belum ada gitu ya. Jadi itu harus bahasan yang tersendiri, tapi eksistensi dari kawan-kawan HSJ ini, walaupun mereka dikatakan sebagai seniman jalanan, tapi mereka punya potensi untuk dikembangkan. Kan gitu ya, bukan berarti kalau sudah jadi seniman yang ini diperhatikan gitu, yang begini-begini tidak diperhatikan. Itu juga mungkin menjadi PR. Oke Bang Acoy, satu mungkin ya, kita karena sebenarnya temanya itu kan tadi musik ya, tentang musik dan politik gitu ya. Saya pengen tahu kalau sepertinya musik dikolerasikan dengan politik, gimana itu caranya Kak? Ya seperti lagu-lagu kritisi Pak. Oh, mengkritisi. Ya lagu-lagu kritisi kan itu sebuah apresiasi politik. Ketika kita mengkritisi berarti kan mengusik para politik gitu. Itu seperti tadi ya lagu pejabat jangan korupsi. Nah, pejabat jangan korupsi kan itu mengusik para politisi. Walaupun kemudian lagu itu tidak pernah didengar Pak, tetap aja Banyak korupsi. Korupsi. Ya. Oke. Menarik sekali. Mungkin ini closing statement aja ya dari Ketua FSRI nih, ketika ini sebagai bagian dari NGO di Garut yang yalah, siapa yang tidak kenal dengan Kang Boy yang malang lintang gitu. Jangankan kepala dinas, satpam pun kenal gitu, satpam dinas pun kenal dengan Kang Boy gitu. Ini buat ke kawan-kawan HSJ ya, terutama
bagaimana secara mereka kan pengamen, seniman. Tapi mereka untuk hal masalah bagaimana mengkondisikan secara organisatoris biar tertib dan aman, mungkin bisa memberikan satu closing statement nih buat kawan-kawan HSJ biar lebih cemerlang di Kabupaten Garut. Jadi begini, kalau HSJ itu harus punya wadahnya dulu, bener. Tadi ada HSJ, kemudian ada tempatnya di mana mereka berkumpul dan singgah. Ya. Nah, itu situ ada. Kemudian kita urus legalitasnya tadi agar tidak menjadi sebuah liar. Jadi kan kalau ada apa-apa pun di perjalanan, sedang mereka apa, ada segala macam, kemudian kita harus jamin dong Betul. keselamatan bagi para pengamennya. Nah, ini yang harus saya ceritakan, kesejahteraan. Ya, kesejahteraan itu dalam arti bukan hasil mengamen kita ambil, tidak ya. Tetapi mungkin HSJ ini kita banyak, Bang. Kan ini profesi, Bang. Bisa masuk ke BPJS Ketenagakerjaan, Oh, Bang. bisa malah ya. Ya kalau ada kecelakaan, ada segala macam kan bisa itu. Resiko kerja ya. Nah, ini yang ngurusinnya ada kan, harus ada juga yang ngurusin ini. Dan dia memang harus bagaimana. Nah, ini kemudian secara sosialnya mungkin ya, karena ini udah ada 150 orang ya, minimal ada pertemuan khusus, mengadakan acara khusus HSJ. Ya. Deklarasi HSJ seperti itu, bahwa kita ada loh, seluruh pengamen yang ada ditampilkan Oke. dalam sebuah, mereka harus berlomba. Lombanya apa coba? Lomba buat lagu sendiri, lomba lagu, misal lagunya apa, terus aransemennya seperti apa. Nah, ini harus, dalam musik itu kan ada harmonisasi, ada improvisasi, ada juga dia punya karakter khusus gitu ya, punya ciri khas sendiri. Nah, ini ditampilkan. Jadi HSC harus bikin sebuah event gede, bahwa ini pengamen tidak dianggap sebelah mata dulu, Bang. Bahwa dia tuh bisa berkarya, bisa menghasilkan lagu, bisa menghasilkan uang. Otomatis kan kalau dia sehari-hari bisa menghasilkan uang, itu bukan dibikin ekstrim, tapi setengah ekstrim, Bang. Karena mungkin mereka turun ngamen, saya rasa karena lapangan pekerjaan semakin sulit hari ini. Satu, lapangan pekerjaan di Kabupaten Garut ini sulit juga. Banyak yang di PHK juga, Bang, hari ini kan. PHK banyak dan segala macam. Apalagi daya beli masyarakat hari ini semakin menurun. Dan itu berpengaruh kepada seniman jalanan, Bang. Iya, kalau daya beli masyarakat turun, Apalagi daya memberi gitu ya. Daya beli aja turun, apalagi daya memberi gitu ya. kecuali dia punya something to happen dalam dirinya. Kenapa? Setiap dalam kesusahan dia harus memberi. Nah, itu beda, Bang. Nah, itu kan beda kalau dibawa ke agama. Ini mah kehidupan sosial hari ini. Kalau kehidupan di tengah masyarakat, ketika ada pengamen, boro-boro rek mere pengamen, bulan rek meuli rokok sabatang hese. Nah, itu, Bang. Jadi miskin yang tadi Abang bilang miskin ekstrim, tidak hanya harta dan benda, bukan. Sumber daya manusia saja sudah ekstrim hari ini. Apalagi IPM Garut bukan hari ini katanya naik, sebetulnya ada dari data statistik menurun ya, di bawah masih rata-rata gitu, Pak. Makanya saya teringin terhadap HSJ ini. Betul. Ketika dia mampu berkarya sendiri, tidak retail itu, Bang, maksudnya. Tapi kan Tidak retail dan tidak pernah ngasih proposal ya. itu itu luar biasa itu, karena kemandirian, Bang. Dia punya kemauan, dia tidak, ya nama juga ngamen itu ngadu mental, Bang. Ngamen itu ngadu mental. Bayangkan, Bang, seseorang yang tadinya dia punya pekerjaan, karena dia terdesak dengan ekonomi, akhirnya dia mau mengamen itu, mentalnya itu sangat luar biasa, Terlatih lah. jadi dia itu mengasah mental. Ngamen itu ngasah mental, ngadu mental, sok papangi jeung sasaha misalkan anu waun kena urang ngamen we kenal ngamen urang mah mana itu be duit ke urang misalkan tidak ngasih pekerjaan dengan, akhirnya dia jalan terakhir dan ngamen. Karena gini, Bang, ada hukum juga yang mengatakan bahwa 100 orang, itu hukum dagang, Bang, ya. Kalau 100 orang kita datangi, pasti 1 atau 2 memberi, Bang. Nah, pengamen pun sama. Datang ke tempat, beberapa tempat pasti ada yang ngasih, Bang. Itu keyakinan daripada para seniman jalanan itu. Maka mereka punya mental kuat, mereka punya sebuah keyakinan kuat, apapun. Abang kuat nggak jalan 100 km? Pengamen yang kuat. Luar biasa ya. Bisa jalan kaki. Dia sebenarnya bisa jalan kaki. Nah, ini jadi pembelajaran buat kita semua bahwa perjuangan itu tidak sia-sia, Bang. Bahkan menghasilkan sesuatu.
perjuangan para kawan-kawan yang di HSJ ini luar biasa. Ini pelajaran untuk kita juga. Dia berjalan, dia tanpa malu, dia harus memperjuangkan perut, apalagi dia sudah punya tanggungan, misalkan anak, istri, itu kan harus ditanggung juga. Lah, saya juga kalau istilah APBD sudah bangkrut di 2025, 2026, 2027, bangkrut nih Garut, gua ngamen aja, kan gitu lah. Ya ikut HSC om, sekali-kali. Jangan jadi saya ketua LSM, ketua umum LSM tidak mau ngamen. Lah bangkrut ini bagaimana? Saya katakan 2025, 2026, 2027, 2028 ini fokus anggaran Kabupaten Garut, mohon maaf, kenapa tidak perlu ini bangkrut gitu loh maksud. Coba bisa. Ini kan bangkrut kan. Boro-boro kasih KS-nya bang, boro-boro kasih KS-nya bang, buat bayar P3K aja nggak sanggup tuh Kabupaten Garut ya kan? Ya kan 2025 bupati yang akan datang mau buat apa bang? Mau buat apa? Sekarang defisit anggaran itu seperti apa? Barusan katanya balance dari mana? Kemudian ketika di 2025 ini jadi defisitnya meningkat dari mana bang? Mau ngasih HSD seperti ini bang? Proposal kayak nggak usah. Jadi mending bagus non DPA bang daripada bergantung kepada DPA. Nah ini yang masalahnya bang. Jadi bagaimana bisa memperhatikan pengamen jalanan, memperhatikan P3K. Wah, ini bang. Makanya tahun depan mungkin seperti apa APBD Garut itu? Politik anggarannya seperti apa? Nah, bupati yang akan datang bisa nggak naikin? Bisa nggak mengatasi itu? Dari defisit anggaran, terus pembayaran P3K yang sisanya gini. Ini HSJ ini saya kira belajar KSJ dong. Betul. Belajar KSJ dong. Meskipun dia dalam kondisi terpuruk, dia dapat duit cuman 500.000, tapi dia tetap berjalan. Recehannya. Nah, kan kalau retail enggak bang, sudah habis. Kalau dia nggak berhabis bang tiap hari bang, benar nggak? Nah, dia kan tiap hari loh, tiap hari. Nah dia selalu kenapa ada lagu-lagu yang memang ada spesialis soal kritikan terhadap pemerintah, kritikan terhadap masyarakat juga. Soal kehidupan juga dulu kita lihat karena mereka juga berkaca kepada senior-senior yang dulu. Betul. Senior-senior yang dulu kayak dulu Subang ada yang keras, kemudian Iwan Fals yang keras. Justru dulu mah Iwan Fals bang, itu pasti pengamen jalan nyanyi ini lagu itu bang. Kenapa? Semakin dia keras karena dia punya perasaan yang harus diungkapkan. Aing miskin, aing tidak diperhatikan, aing tak kasih kaya lagu nate, aing boleh kan seperti itu aja. Nah itu diungkapkan seperti itulah curahan hati bang lagu-lagunya. Itu loh bang. Jadi kita perhatikan hari ini, yang mudah-mudahan ini Garut tadi luar biasa sebetulnya sudah mau mengangkat HSC dengan kita. Nah saya juga mau merangkul mereka bagaimana bisa kan ini aset bang. Inilah aset. Ini aset masyarakat lah bang. Aset masyarakat yang memang harus kita angkat meskipun ya pada dasarnya istilahnya kadang orang memandangnya hanya apa ini ngumpulin pengamen padahal dia itu manusia bang. Jadi bagaimana caranya tadi? Bagaimana pejabat jangan korupsi memanusiakan manusia bang. Kalau sudah memanusiakan manusia tidak akan terjadi korupsi karena dia tahu dirinya sendiri. Nah, itu loh maksudnya. Nah kita banyak harus belajar dari orang-orang terbawah. Karena kaum tertinggalkan, terpinggirkan harus jadi sahabat-sahabat kita. Kenapa begitu? Itu amanah Rasulullah bang, yang harus kita angkat. Ayo sama-sama, bareng-bareng. Bagaimana meningkat kehidupan berbangsa dan bernegara? Seluruh anak-anak bangsa ini harus terjamin sesuai dengan undang-undang dong, bahwa rakyat miskin, fakir miskin, anak terlantar harus dipelihara negara. Hari ini nggak ada bang yang dipelihara negara. Mereka memelihara negara. Terbalik bang. Memelihara. Kenapa? Pengamen sering dicecekkan, tapi dia aman bang. Pertama tidak nyopet, kemudian tidak maling, tapi dia sejelek apapun suara dia, karena dia terpaksa jadi bagus bang. Betul. Banyak pengamen-pengamen yang memang hari ini pemilih dulu anak kecil yang sudah meninggal ya kalau nggak salah mah, anak kecil itu kan pengamen bang. Nah, pengamen jalanan, bapak saha dan segala macam itu sampai masuk album. Nah, cuman di dunia musik hari ini mohon maaf ya, di dunia musik ini, dunia musik sudah melempem di Indonesia. Kan tidak ada lagi event, tidak ada lagi recording yang karena kalah dengan begini bang, kalah dengan Alif gitu lah, kalah dengan Alif pemain gitar yang memang gitulah ya. Itu juga sebetulnya itu kan yang bisa menghasilkan uang seperti itu. Kalau ada ngamen di YouTube gitu ya, ngamennya di YouTube berarti ya kita. Makanya kalau ya
minimal ya nanti Iya. kita pertemukan mereka semua dalam sebuah silaturahmi gede, dan kita akan mengadakan event itu kan otomatis kita bisa menghasilkan UMKM dan segala macam. Mudah-mudahan nanti selain dia bisa ngamen, mungkin Bang bisa anak istrinya dia suaminya ngamen misalkan. Nah, anak istrinya kita bikin apa UMKM apa bikin Iya, apa. Jadi ada penghasilan tambahan. Jadi si daya beli dia tuh bisa meningkat. Ini bisa menopang Kabupaten Garut kalau daya beli tingkat rendah ini naik, penghasilan itu Bang sebetulnya Bang Amen lebih dari kita loh Bang. Jujur Setiap ya, hari lagi setiap ya? hari. Setiap hari itu 100-200 ribu berarti sebulan 3 juta dong. Gajinya UMR kecapai. Betul. Nah, seperti itu misalkan. Kan kalau dia ningkat lagi dari 6 juta berarti gajinya lebih mending ngamen Bang segala. Iya. Kalau kita sehari dapat 3 juta tapi 6 bulan Enggak apa-apa. Tapi kalau ini kan tiap hari. Tetapi kan itu sudah jadi profesi masing-masing. Apa yang kita punya, apa yang kita ya sumbangkan lah seperti itu. Nah ini bagian dari sebuah kehidupan kita, Bang. Mari kita sama-sama. Kalau saya angkatan mereka tuh manusia yang memang berhak untuk dipelihara dan diberikan fasilitas, Bang. Fasilitasnya apa? Nggak jauh, Bang. Kan beli gitar, sok paragat, nah kemudian rusa, kendang ini ya kasih fasilitas seperti itulah. Tapi jangan mengganggu profesinya, Bang. Hati-hati kalau mengganggu profesi, bahaya itu. Wah, kasinggung nanti orang. Nah, itulah maksudnya, Bang. Itulah kehidupan yang luar biasa itu. Bagi saya akan rangkul nanti mungkin Bang Aco ini kan seorang politikus juga sebenarnya, Bang. Nah, ini dalam dunia politik, musik dalam politik, kata saya teh emang di musik tuh banyak politik, Bang. Bohong abang aja punya politik, ya kan? Saya aja di NGO ada politik. Kalau hari ini menghadapi pilkada, kita lihat apakah mereka punya visi misi ke arah yang bawah atau ke arah yang atas. yang peduli terhadap orang tua. Orang miskin ini, Bang. Sekarang pengentasan kemiskinan ekstrim, stunting menjadi perhatian pusat. Nah, Garut ini kan jelas targetnya seperti apa dan bagaimana. Nah, apa yang harus dilakukan? Termasuk ini, Bang. Iya. Ya, kemiskinan dia bisa dengan daya beli turun, dia tidak bisa penghasilan, dia bisa miskin ekstrim. Oke. Ya, itu loh maksudnya. Oke, Kang Yoga, terakhir nih Ya. dari kawan-kawan mewakili HSC. Ini harapan Garut karena Garut akan menghadapi pilkada. Betul. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan Oke. untuk kawan-kawan pengamen yang ada di Kabupaten Garut. Oke. Mangga. Dihususkan untuk semua masyarakat Kabupaten Garut gitu ya, khususnya, dan mungkin para calon pejabat yang akan memimpin Kabupaten Garut Bupati ini dan gitu wakil ya. bupati ya. Betul. Sebenarnya HSC ini tidak hanya untuk ngamen saja, bahkan tidak hanya seni saja. Kita kadang sering mengadakan pengajian bareng bahkan sebulan sekali. biasa. Pada saat tahun 2017 pun kita mengadakan sunatan massal. Kita sebagai penyelenggara. Banyak hal yang memang kita ciptakan dan itu kita mandiri tanpa ada bantuan dari Tidak ada manapun, proposal tanpa gitu ada ya. proposal. Kata saya non DPA, Bang. Itu yang perlu dimention mungkin ya. Dan Siap, harapannya untuk para calon pejabat nanti pada dasarnya dengan segala fasilitas, dengan segala punya yang ada di pemerintah gitu ya, khususnya yang mempunyai dinas-dinas terkait, Disparbud, dinas-dinas lain yang memang mewadahi kebudayaan ini, tolong perhatikan orang-orang kecil gitu. Tidak hanya dalam bidang budaya saja. Oke. Banyak hal-hal orang-orang kecil yang memang ini yang kalian janjikan pada saat kalian akan menjabat. Gitu. Pada saat sudah menjabat, tolong diperhatikan kembali. Jangan sampai orang-orang kecil ini malah tidak diperhatikan sama sekali oleh para pejabat yang sudah terpilih nantinya. Itu Jangan sih. sampai ketika orang kecil setelah jadi udah kecil direnov lagi. Betul, nah itu semakin parah banget. Ya. Siap. Jadi Oke. mending ngerain, Bang. Kalau saya mengendorse. Salah ngomong. Oke. Bukan garis tapi endorse. Pemirsa, walaupun mungkin singkat ya, mudah-mudahan karena yang kebetulan ini yang menjadi bintang tamu kita adalah ketua dari himpunan seniman jalanan, yang saya sendiri baru tahu kalau di Kabupaten Garut ada himpunan seniman jalanan, karena yang saya tahu dulu ada KPJ. Betul. Gitu ya. Masih ada itu. Nah, itu KPJ yang sampai ke Jakarta dan sebagainya. Tapi entry point-nya mungkin mudah-mudahan dari obrolan kecil ini dengan kawan-kawan bisa memberikan pemikiran baru, terus hasanah baru buat para pemangku kebijakan. Betul. Karena di antara sekian juta penduduk Kabupaten Garut ada yang berbagai macam profesi, dan salah satunya ini sebagian kecil adalah seniman Seniman jalan. jalanan. Mungkin mudah-mudahan
tadi mereka tidak butuh untuk disantuni karena mereka sendiri malah menyantuni. Hitanan masal, ada pengajian, mereka tidak butuh itu, tapi mereka butuh sebuah pengakuan mereka bisa eksis di Kabupaten Garut ini dengan lebih Leluasa. ya. Mungkin nanti closingnya musik lagi ya. Saya ingin mendengarkan tadi musik dari kawan-kawan himpunan seniman jalanan ini, pejabat jangan korupsi. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Terima kasih, saya Rahman Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Apa? Ada Roni, Pak. Makanya HP Pak. Si Bapak ya? HP. Tong ngarangtung we. Tenang.